Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Baik, kita lanjutkan membaca kitab Bughiyatul Muqtasid, Syarah Bidayatul Mujtahid di halaman 43. Ibn Rusdi di sini mengatakan sebab ikhtilafihim. Kenapa ulama beda pendapat dalam bab ini? Yaitu adalah ta'arud aqyisati asyabah, adanya kontradiksi dalam hal kias mana yang lebih mirip, dan furu' cabang dari bab ini cukup lumayan banyak. Wa innama nazkur minal masail fi kulli bab masyhurin. Adapun yang kita sebutkan di contoh-contoh kasus pada setiap bab itu hanya kasus-kasus yang masyhur, kasus-kasus yang populer, sering dibahas, liyajriya dzalika majrul usul. Supaya apa? Mengantarkan kita untuk dapat memahami pondasinya tadi. Al-babus tsani, bab yang kedua yaitu adalah jual beli komoditi riba. Hadzal bab min akhtari abwabil fikhi wa ashaddiha wa azamiha. Dan bab ini merupakan pembahasan yang cukup mengerikan dalam fikih dan paling berat juga. Wahia minal abwabil lati yanbaghi an yaqifa indahal muslim waqfata tadabburi wa ta'annin. Jadi pembahasan tentang bab ini sudah sepatutnya seorang muslim mencurahkan perhatian yang memadai. Li ajli dzalika harsu Umar radhiyallahu taala anhu, as-sahabil jalil al-khalifah ar-rasyid sanil khulafa ar-rasyidin al-mu'ayyid binuzulil Qur'an bi ru'ya bi ra'yihi la anna law bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umuran lil mu'minin qabla wafatihi. Jadi ini yang disampaikan juga terkait dengan Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, dan beliau sangat bersemangat sekali dalam hal ini. Dan Umar sendiri adalah sahabat yang luar biasa, Khalifah Rasyidin, Khalifah yang kedua, bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan dukungan dari Al-Quran tentang pendapat-pendapat beliau pada saat eh, turun ayat itu mengaminkan bahwa apa yang disampaikan Umar itu adalah benar. Dan di dalam hal ini ya, sebelum wafatnya beliau itu sangat perhatian sekali, sangat ingin menyeriusi permasalahan-permasalahan riba, kemudian juga permasalahan waris, seperti kalalah dan yang seterusnya. Adapun riba, maka secara dalil sudah dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla, dan kemudian juga dijelaskan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi memang ada perkara-perkara yang diperselisihkan oleh para ulama, sebagaimana nanti akan dibahas. Karena luasnya pembahasan muamalah di zaman kita sekarang dan beragam bervariasi bentuknya, dan kemudian sarana-sarana kontemporer itu cukup beragam sekali dalam hal muamalah, dan masing-masing nanti akan berusaha untuk apa? Memberikan zariah atau sebab, sarana-sarana untuk menjadikan bahwa muamalah itu adalah sesuatu yang mubah. Jadi ini kita di zaman sekarang itu dihadapkan dengan faktor teknologi, perkembangan bisnis dan seterusnya. La yakhtaliful ulama fi tahrimi riba. Ulama nggak ada yang beda pendapat, semuanya sepakat riba haram. Allah sudah mengharamkan di dalam Al-Qur'an dan Rasul juga sudah mengharamkan. Ini sudah dijelaskan dengan cukup gamblang. Jadi kalau kita mentadaburi ayat-ayat riba, kita akan tahu betapa Al-Quran ini yang diturunkan Allah Azza wa Jalla memang benar-benar menjadi petunjuk untuk manusia agar mereka menempuh yang benar dan menapaki jalan yang lurus sebagaimana yang dituangkan di dalam Al-Quran. Dan Al-Quran juga mengandung semua hal yang mendatangkan kebaikan untuk manusia, kebahagiaan mereka, keberhasilan mereka, baik di dunia ataupun di akhirat. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum meninggal itu, sebelum bertemu Allah Azza wa Jalla, sudah menjelaskan kepada kita semua yang dibutuhkan oleh manusia.
dan sudah menyempurnakan pondasi-pondasi agama, sudah menyampaikan kepada kita secara gamblang. Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan ayat tentang riba, bisa saja nanti bentuknya didahului oleh ayat tentang sedekah atau kemudian diberikan penjelasan di tengah-tengahnya berkaitan dengan infak, dengan sedekah dan seterusnya. Agar apa? Agar seorang mukmin yang cerdas, yang paham, sangat perhatian dengan poin ini, agar mereka tahu mana yang hak dan mana yang batil, agar mereka memberikan perhatian terhadap sedekah dari harta-harta yang mereka punya, karunia yang Allah berikan. Sedangkan apa yang ada pada riba ini sesuatu yang sangat membahayakan, sesuatu yang sangat buruk bagi kehidupan dunia maupun akhirat. Dan insya Allah ayat-ayat tentang riba kita akan baca di halaman berikutnya, halaman 44. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat dan kita bisa istiqomah. Allahumma amin.